Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Bara doakan, semoga kalian sehat selalu dan penuh semangat ya. Hari ini Bara mau mengajak kalian berpetualang ke langit untuk belajar hal yang sering kita lihat, tapi jarang kita pikirkan. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, dari mana ya hujan berasal? Terus, kenapa setelah hujan lebat, matahari bisa muncul lagi dan membuat hari jadi cerah? Penasaran kan? Yuk, kita ikuti cerita seru tentang petualangan siklus hujan, mulai dari awan turun ke bumi sampai kembali lagi ke langit. Siap? Ayo, kita mulai ceritanya sekarang juga. Suatu hari, Bara lagi asyik main di luar. Terus Bara melihat ke langit. Awan-awan yang tadinya putih cerah, kok tiba-tiba jadi tebal dan warnanya abu-abu gelap. Bara langsung berpikir, wah, sepertinya mau hujan nih. Dan benar saja, tidak lama kemudian, rintik-rintik air mulai turun. Makin lama, makin deras. Di tengah suara hujan, Bara jadi bertanya-tanya, kenapa ya awan bisa mengeluarkan air sebanyak itu? Apakah air yang turun ke bumi itu hilang begitu saja? Dan yang paling bikin penasaran, kenapa setelah hujan reda, matahari bisa muncul kembali? Siolela tidak terjadi apa-apa? Wah, Bara yakin pertanyaan ini pasti juga pernah muncul di pikiran kalian kan? Nah, daripada kita sama-sama penasaran, lebih baik kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Ayo! Jadi begini ceritanya. Semua petualangan ini dimulai dari sang pahlawan utama kita, yaitu matahari. Sinar matahari yang hangat dan terang menyinari permukaan bumi, termasuk air yang ada di laut, sungai, dan danau. Karena terkena panas matahari, air yang tadinya cair berubah wujud menjadi uap air yang ringan. Nah, karena ringan, uap air ini terbang naik tinggi ke atas langit. Proses keren ini namanya penguapan atau evaporasi. Di atas langit yang dingin, uap-uap air tadi tidak sendirian. Mereka berkumpul bersama teman-temannya. Kumpulan uap air ini kemudian mendingin dan berubah lagi menjadi titik air kecil yang membentuk awan putih yang sering kita lihat. Proses ini disebut kondensasi. Semakin banyak uap air yang naik dan bergabung, awan-awan itu akan menjadi semakin besar, semakin berat, dan warnanya berubah menjadi lebih gelap sampai pada satu titik. Awan itu sudah tidak sanggup lagi menahan beban air yang begitu banyak. Akhirnya, buar air pun jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Proses ini namanya presipitasi. Air hujan yang turun ini sangat bermanfaat loh. Ada yang menyirami tanaman biar tumbuh subur. Ada yang mengisi kembali sungai dan danau. Dan ada juga yang kembali lagi ke laut. Setelah hujan selesai, biasanya langit menjadi bersih dan matahari muncul kembali. Sinar matahari akan kembali memanaskan air di bumi. Air menguap lagi, membentuk awan lagi, dan turun hujan lagi. Proses yang terus berputar ini, teman-teman, itulah yang kita sebut sebagai siklus hujan atau daur air. Keren banget kan? Nah, teman-teman, sekarang kita jadi tahu ya, hujan itu tidak datang begitu saja, tanpa sebab. Ada proses yang luar biasa dan teratur. Sebuah siklus hebat ciptaan Tuhan yang membuat air di bumi terus berputar dan tidak pernah benar-benar habis. Ada hikmah penting yang bisa kita ambil dari petualangan ini. Pertama, hujan itu sangat penting untuk semua kehidupan di bumi. Dari tanaman, hewan, sampai kita manusia. Kedua, karena air itu sangat berharga, kita harus menjaganya dan tidak boleh boros. Dan ketiga, kita belajar bahwa alam semesta ini bekerja dengan aturan yang sangat tertib dan seimbang. Jadi, mulai sekarang, ayo kita sama-sama belajar untuk lebih hemat air dan selalu menjaga kebersihan lingkungan kita ya. Dengan begitu, siklus hujan akan terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat
untuk kita semua. Terima kasih banyak ya sudah menonton cerita Bara hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe channel ini ya. Lalu aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Dadah!